Untuk lebih mudah memahami tentang modal-modal dasar yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, maka terlebih dahulu kita akan mengkaji tentang pengertian organisasi secara umum, di mana definisi organisasi secara umum adalah dua orang atau lebih yang menyatukan persepsi atau pendapat untuk membentuk satu perkumpulan demi mewujudkan tujuan bersama. Sehingga dari definisi umum dari organisasi tersebut dapat kita melihat bahwa modal-modal dasar yang harus dipenuhi ketika akan membentuk organisasi, yaitu diantaranya adalah senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Untuk membentuk satu organisasi yang baru, tentunya ada beberapa hal penting yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa hal penting yang merupakan modal-modal dasar yang harus diperhatikan ketika akan membentuk satu organisasi yang baru. Tetapi sebelumnya itu, perkenalkan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih kelas sesuai dengan keperluan. Untuk lebih mudah memahami tentang modal-modal dasar yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, maka terlebih dahulu kita akan mengkaji tentang pengertian organisasi secara umum, di mana definisi organisasi secara umum adalah dua orang atau lebih yang menyatukan persepsi atau pendapat untuk membentuk satu perkumpulan demi mewujudkan tujuan bersama. Sehingga dari definisi umum dari organisasi tersebut dapat kita melihat bahwa modal-modal dasar yang harus dipenuhi ketika akan membentuk organisasi, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah untuk membentuk satu organisasi yang baru. Tentunya ada tempat atau wilayah yang akan dijadikan acuan ketika organisasi tersebut terbentuk nantinya. Sebagai salah satu contoh adalah ketika akan membentuk satu organisasi, maka tentunya harus mempertimbangkan wilayah atau tempat seperti tempat domisili, desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, dan juga tentunya dapat mempertimbangkan tempat seperti jenjang pendidikan yang akan dijadikan sebagai tempat atau wilayah operasional ketika organisasi terbentuk nantinya. Kemudian yang kedua adalah setelah mempertimbangkan tempat atau wilayah di mana organisasi itu akan berada ketika terbentuk nantinya, maka tentunya juga harus mempertimbangkan calon anggota yang ada pada tempat atau wilayah tersebut yang diharapkan dapat berperan aktif ketika terbentuk organisasi nantinya. Sebab salah satu syarat yang harus terpenuhi ketika akan membentuk satu organisasi yang baru adalah terdapatnya beberapa orang dalam satu tempat atau dalam satu wilayah yang nantinya diharapkan dapat bergabung sebagai anggota ketika terbentuk organisasi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah selain tempat dan juga calon anggota yang memenuhi ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, maka tentunya juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada pada wilayah atau tempat tersebut di mana organisasi itu akan dibentuk. Sumber daya manusia inilah yang diharapkan dapat berpartisipasi sebagai penginisiatif untuk membentuk satu organisasi yang baru. Terlebih diharapkan dengan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, diharapkan dapat berperan aktif dalam komponen-komponen pembentuk organisasi, seperti menjadi pengurus organisasi ketika terbentuk nantinya. Kemudian yang keempat adalah selain mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar untuk membentuk satu organisasi yang baru, maka tentunya juga harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang lain, seperti di wilayah atau tempat tersebut berpotensi peluang-peluang usaha yang akan ditindaklanjuti dan juga merupakan tujuan terbentuknya organisasi tersebut. Sehingga dengan demikian, ketika sumber daya yang ada pada wilayah atau salah satu tempat tersebut yang memungkinkan untuk dikelola ketika terbentuk satu organisasi yang baru, maka tentunya juga adalah merupakan satu modal dasar untuk membentuk satu organisasi yang baru yang sekaligus akan dijadikan acuan untuk menentukan tujuan arah terbentuknya satu organisasi yang baru ke depannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah selain mempertimbangkan keempat poin tersebut, maka tentunya juga penginisiatif terlebih dahulu harus memperhatikan ketersediaan referensi yang akan dijadikan untuk membentuk satu organisasi yang baru. Sebab pada dasarnya untuk membentuk satu organisasi yang baru, tentunya ada pedoman-pedoman dasar yang harus dipedomani,
sesuai dengan jenis organisasi yang akan dibentuk nantinya. Sehingga dengan demikian, selain memperhatikan moral-moral dasar yang harus terpenuhi ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, maka tentunya juga harus diperhatikan tentang bagaimana cara ketika akan membentuk satu organisasi yang baru. Adapun tata cara atau alur untuk membentuk satu organisasi yang baru telah kita bahas dalam video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Oleh karena itu, ketika telah mengetahui tentang modal-modal dasar ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, maka proses pembentukan organisasi yang baru tersebut tentunya akan lebih mudah terbentuk. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.